hingga kehilangan pekerjaan atau jabatan. Perubahan hubungan, terjadinya perceraian atau perpisahan hubungan dengan pasangan, kematian orang tua atau pasangan, berubahnya hubungan dengan anak-anak karena anak-anak sudah keluar dari rumah, perubahan kondisi finansial, khususnya yang berkaitan dengan kondisi setelah pensiun. Kali ini kita akan membahas mengenai midlife crisis alias krisis tengah baya, yang umumnya dialami oleh individu berumur 40-an hingga 50-an tahun. Saya akan membagi penjelasan ini ke dalam 4 bagian. Di bagian pertama minggu ini kita akan membahas mengenai pengertian krisis parubaya, berikut penyebabnya. Di bagian kedua, kita akan membahas mengenai dampak krisis parubaya. Di bagian ketiga, kita akan membahas mengenai krisis parubaya di kalangan laki-laki dan perempuan. Sedangkan di bagian keempat, kita akan membahas mengenai hal-hal yang perlu dilakukan ketika kita mengalami krisis parubaya atau ketika ada anggota keluarga atau rekan kita yang mengalami krisis parubaya tersebut. Midlife crisis atau krisis parubaya adalah sebuah transisi yang dialami individu di usia parubayanya. Istilah ini mulai dikenal di Amerika Serikat sejak era 60-an. Dan diperkenalkan pada tahun 1965 oleh Elliot Jacques, MD, PhD, seorang psikoanalis dari Kanada. Umumnya, midlife crisis adalah fase saat orang sudah melewati masa produktifnya, tetapi sulit menerima kenyataan bahwa mereka sudah beranjak memasuki masa senja alias menua. Mereka ingin merasa muda kembali, tetapi karena tidak mungkin, mereka menjadi frustrasi. Mereka diperhadapkan pada kenyataan bahwa perjalanan harus terus dilanjutkan dan karena itu mereka pun terdorong untuk mengevaluasi kembali pencapaian mereka, identitas mereka, posisi, dan jabatan mereka. Ada beberapa penyebab dari terjadinya midlife crisis. Pertama, perubahan hidup. Krisis parubaya ini biasanya disebabkan oleh berbagai perubahan hidup yang terjadi pada individu. Mulai dari perubahan karir, misalnya pekerjaan menjadi tidak menantang atau justru semakin berat, hingga kehilangan pekerjaan atau jabatan. Perubahan hubungan, terjadinya perceraian atau perpisahan hubungan dengan pasangan, kematian orang tua atau pasangan, berubahnya hubungan dengan anak-anak karena anak-anak sudah keluar dari rumah, perubahan kondisi finansial, khususnya yang berkaitan dengan kondisi setelah pensiun, dan sebagainya. Perubahan yang dimaksudkan tersebut adalah perubahan yang mengarah ke kondisi negatif. Kedua, stagnasi kehidupan. Sejumlah individu dewasa madya mengalami kegalauan ketika mereka tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik atau ketika situasi kondisi berlangsung tidak sesuai harapan, sementara teman-temannya berada pada posisi status dan kedudukan yang mereka anggap lebih baik. Ketiga, stigma tentang usia tua. Seiring bertambahnya usia, pandangan negatif masyarakat mengenai proses penuaan, misalnya dengan bertambahnya usia, individu jadi tidak menarik, dialami oleh laki-laki maupun perempuan dalam cara yang berbeda. Laki-laki cenderung mengidentikan usia tua dengan performansi seksualnya, sedangkan perempuan cenderung membandingkan kondisi fisiknya dengan perempuan lain yang seumuran dengannya atau yang lebih muda usianya. Keempat, perubahan pada tubuh, misalnya pertambahan berat badan, tubuh menjadi sering terasa sakit pada beberapa bagiannya, berkurangnya energi karena banyak atau sedikitnya kegiatan, atau karena perubahan hormonal di usia tengah baya, atau karena terdiagnosis penyakit serius. Kelima, akumulasi beban hidup. Serangkaian pengalaman hidup yang berat disertai dengan pendaman emosi dalam jangka waktu panjang juga bisa saja menyebabkan krisis tengah baya. Apalagi ditambah dengan cara pandang yang salah tentang kehidupan, sehingga individu merasa terbebani dengan tanggung jawab atau merasa tidak mempunyai banyak pilihan. Saya selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan di minggu mendatang masih dalam topik yang sama. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.